wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Eva dengan NIM 6670230146 dari kelas 3E. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Di sini saya mengambil topik mengenai tata kelola keuangan daerah, sumber-sumber keuangan daerah, serta pengelolaan APBN. Dalam tulisan saya mengambil judul Tata Kelola Keuangan Daerah, Transformasi Digital, dan Tantangan dalam Implementasinya. Dalam pembahasan ini setidaknya ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dan juga krusial dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang begitu absolut untuk menangani daerahnya sendiri. Namun, kewenangan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan. Nah, di era digitalisasi saat ini, perubahan arah pengelolaan keuangan menjadi sebuah keberuntungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ke arah yang jauh lebih baik. Namun, dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai problematika dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 35% pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau dikenal juga sebagai WTP. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian secara internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian daripada itu, luasnya persebaran korupsi di tingkat daerah yang melibatkan APBD menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, pada konteks sumber-sumber keuangan daerah, pendapatan asli daerah atau disingkat PAD tentunya masih menjadi tantangan yang utama bagi sebagian besar daerah-daerah di Indonesia, utamanya daerah-daerah kecil yang minim akan perhatian internal. Terdapat data yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan yang tertulis bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 20%. Nah, dengan itu situasi ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kita dapat melihat di Provinsi DKI Jakarta misalnya, meskipun memiliki PAD tertinggi dalam skala nasional, namun masih menghadapi banyaknya tantangan dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Nah, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan mengapa kemudian digitalisasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia itu sangat penting. Pertama, karena maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah, utamanya di pemerintahan daerah. Dengan adanya digitalisasi, maka tata kelola pemerintahan daerah akan sangat transparan jika segala informasi dapat disampaikan melalui web-web ataupun aplikasi-aplikasi buatan pemerintah itu sendiri. Dan dengan itu, masyarakat mampu mengakses secara real-time mengenai transparansi yang diberikan oleh pemerintah, utamanya pemerintah daerah. Nah, sedangkan alasan yang kedua, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia harus menerapkan konsep good governance, di mana good governance mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara gesit dan efisien, sehingga digitalisasi ini mampu menjadi solusi dari sulitnya kegesitan dan efisiensi yang diberikan pemerintah daerah sebelumnya. Dalam bagian ini, pembahasan yang akan kita bahas pertama kali yaitu sumber keuangan daerah. Mari kita telusuri sumber-sumber pendanaan yang menjadi nafas kehidupan pemerintahan daerah. Tak ubahnya seperti sebuah keluarga yang memiliki beragam sumber penghasilan, daerah pun memiliki berbagai pintu masuk pendapatan. Pendapatan asli daerah atau yang akrab kita kenal sebagai PAD, ibaratkan gaji yang tetap mencerminkan kemandirian sebuah daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin percaya diri pula sebuah daerah dalam menjalankan pembangunannya. PAD ini datang dari berbagai sumber, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, retribusi atas layanan yang diberikan, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah. Ada pajak daerah yang beragam bentuknya, dari pajak hotel dan restoran yang mencerminkan geliat ekonomi lokal, hingga pajak reklame yang menghiasi sudut-sudut kota.
Lalu ada retribusi daerah yang bisa diibaratkan seperti tiket masuk, seperti parkir yang berbayar, masuk pasar berbayar, membuat izin usaha pun berbayar. Belum lagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti laba BUMD yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber PAD yang begitu signifikan. Nah, yang selanjutnya yaitu dana alokasi umum atau dikenal juga sebagai DAU. Sebagai bentuk kepedulian seorang kakak terhadap adiknya, daerah yang lebih mampu secara tidak langsung membantu daerah yang kemampuan keuangannya masih terbatas. Perhitungannya memang rumit, mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jumlah penduduk hingga tingkat kesejahteraan masyarakat. Tapi inilah cara Indonesia memastikan tidak ada daerah yang tertinggal terlalu jauh dalam konteks pembangunan. Sumber selanjutnya yaitu dana alokasi khusus atau disingkat DAK. Hadir seperti dana bantuan yang mempunyai tujuan spesifik, misalnya untuk pembangunan sekolah, memperbaiki jalan, atau meningkatkan fasilitas kesehatan. Uniknya, DAK ini seperti hadiah yang datang dengan syarat dan ketentuan berlaku, harus digunakan sesuai petunjuk dari pusat, tidak bisa dibelanjakan sesuka hati. Nah, sumber selanjutnya yaitu dana bagi hasil atau dikenal juga sebagai DBH, mencerminkan keadilan dalam berbagi rezeki. Daerah yang punya sumber daya alam berlimpah atau basis pajak yang besar mendapat bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Ini seperti sistem bagi hasil dalam bisnis, yang menghasilkan lebih banyak, maka mendapat bagian lebih besar. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah seperti hibah atau bantuan keuangan dari daerah lain dapat dikatakan sebagai kejutan, tidak bisa diharapkan datang rutin, tapi jika datang sangat membantu. Ini menunjukkan betapa pentingnya jejaring dan diplomasi antar daerah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan APBD. Mengelola APBD bukan sekedar soal mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Ini adalah sebuah cara bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Prosesnya dimulai dari menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah. Nah, kemudian dilanjutkan untuk memutuskan prioritas pengeluaran rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus cermat dan hati-hati. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sistem pencatatan keuangan modern membantu memastikan transparansi atau tidak ada uang yang menguap di tengah jalan. Pengawasan dilakukan berlapis-lapis, mulai dari internal hingga eksternal. Ini seperti sistem kontrol dalam perusahaan besar. Ada bagian khusus yang mengawasi agar semua berjalan sesuai aturan. Laporan keuangan yang dihasilkan pun melalui pemeriksaan ketat sebelum bisa dinyatakan selesai. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai transformasi dalam tata kelola keuangan daerah. Era digital ini membawa angin segar dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, semua dilakukan manual dengan tumpukan kertas. Sekarang, sebagian besar proses sudah terkomputerisasi. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaporan bisa dilakukan secara elektronik. Jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Sistem penganggaran juga semakin canggih. Sekarang, setiap rupiah yang dianggarkan harus jelas target kinerjanya. Tidak bisa lagi sekedar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang terukur. Lebih jauh lagi, digitalisasi memudahkan masyarakat menyampaikan kebutuhannya. Banyak kasus di mana masyarakat yang membutuhkan perubahan di daerahnya menggunakan media sosial untuk memaparkan kondisi di daerahnya. Tidak jarang, hal-hal tersebut akhirnya membentuk opini publik dan pemerintah daerah mau tidak mau perlu melaksanakan kebutuhan yang diajukan oleh masyarakatnya sendiri. Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur. Pegawai pemerintah dituntut terus belajar dan beradaptasi dengan sistem yang baru. Ini bukan pilihan, tapi keharusan, seperti upgrade software yang harus dilakukan agar sistem tetap berjalan optimal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tantangan penerapan digitalisasi. Terdapat beberapa tantangan yang menghiasi proses pelaksanaan digitalisasi dalam konteks pemerintahan daerah. Meskipun seperti itu, reformasi di pemerintahan daerah masih sangat diperlukan, terutama dalam sektor keuangan. Hal ini diperlukan sebab pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang menggunakan himpunan dana dari masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan berbasis publik dengan output mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam proses ini setidaknya terdapat 7 tantangan yang menjadi fokus utama dalam implementasi digitalisasi pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu dimensi infrastruktur dan teknologi.
Ketimpangan infrastruktur digital antar daerah merupakan sebuah tantangan yang begitu rumit dalam implementasi e-government. Keadaan jaringan internet yang tidak terjangkau melahirkan jarak arus digital yang begitu signifikan. Hal ini dapat dibedakan dengan daerah terdepan, terluar, tertinggal. Sehingga beberapa daerah terus menghadapi kendala yang sama terus-menerus. Tantangan yang kedua mengenai sumber daya manusia. Adanya kesenjangan digital di kalangan aparatur negara menjadi sebuah kesulitan dalam mengadopsi teknologi. Ketidakinginan dalam menghadapi perubahan masih banyak ditemui di konteks aparatur negara, terutama dalam kalangan pegawai yang senior yang telah terbiasa dengan proses manual. Pemikiran birokrasi yang terbelit-belit dan hierarkis sangat bertentangan dengan karakteristik teknologi digital yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi data. Dalam sistem teknologi, salah satu ancaman yang serius adalah cyber attacks yang sering terjadi di digitalisasi layanan publik. Begitu banyak pemerintah daerah yang belum memiliki protokol keamanan yang memadai dan rencana backup yang struktur. Adanya kebocoran data dan serangan hacker di beberapa instansi pemerintah menunjukkan adanya urgensi penguatan dalam aspek tersebut. Kemudian, manajemen data yang belum memiliki standar yang cukup menciptakan tantangan dan resiko terhadap perlindungan privasi masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi digitalisasi memiliki rentan terhadap penyalahgunaan data. Tantangan yang selanjutnya yaitu mengenai regulasi dan tata kelola. Kepastian regulasi yang belum sepenuhnya memenuhi perkembangan teknologi menciptakan kondisi abu-abu dalam implementasinya. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem digital yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Selain itu, standarisasi proses digital antar lembaga pun belum sepenuhnya terbangun. Lebih jauh lagi, model pendanaan yang masih berpacu pada APBD membuat kondisi ketergantungan terhadap kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, kebutuhan teknologi bersifat berkelanjutan. Tantangan yang selanjutnya yaitu budaya dan sosial. Perubahan digital menghadapi tantangan kultural yang berupa ketidakmauan masyarakat beralih ke pelayanan berbasis online. Digitalisasi menciptakan kesenjangan sosial, terutama pada sebagian warga kelompok lansia dan ekonomi lemah, yang mendapatkan kesulitan dalam mengakses layanan berbasis digital. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif untuk membiasakan masyarakat mengadopsi teknologi. Tantangan yang selanjutnya yaitu operasional dan teknis. Beberapa daerah masih menghadapi kesulitan ketika harus melakukan pengiriman sistem atau pembaharuan karena keterbatasan source code. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada vendor teknologi. Selain itu, integrasi antar instansi masih menjadi kendala serius. Standarisasi format data antar instansi masih belum sepenuhnya terbangun. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu aspek monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang berstandar untuk menilai efisiensi digitalisasi masih mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Key performance indicators masih belum terrealisasi dengan jelas yang mengakibatkan monitoring implementasi masih sangat kurang optimal. Kemudian feedback dari masyarakat mengenai digitalisasi juga masih sangat sulit didapatkan dan menyebabkan mekanisme perbaikan sulit untuk diberlakukan. Nah, dari pembahasan sebelumnya, di sini saya akan memaparkan study case yang berkaitan dengan topik yaitu tata kelola keuangan daerah dan juga pengelolaan APBD. Study case yang saya gunakan yaitu kasus korupsi yang menjerat salah satu kepala desa di Kabupaten Serang. Mari kita simak. Pulang makan dulu, pulang dari makan dulu, pulang jadi kasih duit, itu yang mulia. Kelakuan mantan kepala desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten satu ini bikin geleng-geleng kepala. Mantan kepala desa Lontar bernama Aklani ini menghabiskan ratusan juta rupiah dana desa untuk dinikmati di tempat karaoke. Nah, dari pemaparan tersebut, kasus korupsi yang melibatkan kepala desa Lontar, yakni Aklani, di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, secara tidak langsung menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi acuan utama pengelolaan keuangan daerah, malah sebaliknya digunakan untuk kepentingan pribadi, ketimbang mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa. Nah, disinilah mengapa transformasi digital itu penting untuk diterapkan, karena perubahan digital dalam proses tata kelola keuangan daerah pada dasarnya telah menyediakan berbagai alat untuk mencegah penyalahgunaan dana seperti ini. Sistem informasi manajemen daerah atau disingkat SIMDA, e-budgeting, serta berbagai platform lainnya telah menyediakan cara untuk mendeteksi anomali dalam penggunaan anggaran daerah.
Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencegah terjadinya kasus yang sama, maka perlu adanya pendekatan yang konkret mengenai tata kelola keuangan daerah yang menggunakan standarisasi aspek teknologi, regulasi, dan pengembangan kapasitas SDM. Dengan adanya pendekatan ini, maka transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah dapat benar-benar efektif mencegah adanya penyalahgunaan dan memberikan kepastian bahwa dana publik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian kesimpulan dari segala pembahasan yang telah disampaikan, tata kelola keuangan daerah di Indonesia terus mengalami perubahan menuju era digital. Dalam praktiknya, perubahan ini masih mengalami berbagai tantangan dalam penerapannya. Data menunjukkan bahwa sekitar 35% pemerintah daerah masih belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD tertulis masih kurang dari 20% dari total pendapatan daerah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Terdapat beberapa daerah yang menunjukkan kemajuan yang begitu signifikan dalam implementasi sistem digital, seperti penerapan e-budgeting yang mampu menambah transparansi dana yang dialokasikan. Namun, tetap dihiasi dengan tantangan yang begitu melekat, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi SDM, isu keamanan data, tumpang tindih kekuasaan, serta isu budaya dan sosial terhadap perubahan. Nah, selain itu, kasus korupsi juga masih sangat sering terjadi, seperti salah satunya penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Serang. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital sangat dibutuhkan, namun tetap dengan memberikan pengawasan yang ketat dan integritas pengelola keuangan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang begitu komprehensif dengan meliputi peningkatan kualitas SDM, standarisasi proses bisnis, serta penguatan keamanan IT. Semua ini perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka berakhir sudah pemaparan ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.